Mudah-mudahan kita semua ya selalu ada dalam kemudahan untuk belajar. Amin ya Rabbal alamin. Kembali lagi ya di pelajaran apa, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Minggu-minggu yang lalu kita telah mempelajari beberapa materi. Minggu ini kita kembali mempelajari yang namanya hasil Silakan buka buku paketnya di halaman 3. Di situ lihat menganalisis dan memaknai informasi dalam teks laporan hasil observasi. Biasanya observasi itu tidak jauh daripada lingkungan kita sehari-hari. Ya, lingkungan kita sehari-hari seperti apa itu tidak jauh. Bisa kita laporkan langsung di situ. Kita bisa ambil langsung objek yang ada di sekitar lingkungan kita. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah jadi di seluruh lingkungan kita ya, itu semua adalah pembelajaran untuk kita. Pembelajaran untuk kita sehingga kita bisa mengamati, bisa meniru, bisa cermat dalam melakukan segala sesuatu, karena kita harus mengamati lingkungan kita. Di situ di lingkungan ada sebuah inspirasi, ya, dari segi positif maupun segi negatifnya. Banyak karya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik yang menyajikan informasi tentang lingkungan menjadi sebuah karya yang keren. Siapa yang mau menjelaskan, memaparkan pengertian daripada laporan hasil observasi? Angkat tangan. Ya, silakan jawab. Laporan hasil observasi, teks yang berisi paparan sistematis tentang data atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan teks terhadap suatu objek, peristiwa, dan fenomena tertentu. Peristiwa atau fenomena tertentu. Jadi, laporan hasil observasi adalah teks yang berisi Paparan sistematis Nah, segini aja. Teks yang berisi paparan sistematis. Jadi yang telah disusun secara terstruktural, dan sistematis. Kalau sistematis bisa juga terstruktural. Itu ya. Kemudian teks ini juga disusun secara objektif. Apa objektif? Secara detail, benar gitu. Benar adanya seperti itu, objektif. Tanpa opini. Ya, fakta, betul. Atau interpretasi pribadi.
Opini apa pada opini? Opini itu hanya apa yang pengertian opini? Pendapat saja. Opini bisa pendapat. Kemudian tujuan daripada laporan hasil observasi. Yang pertama tujuannya adalah yaitu untuk menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang pertama untuk menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang diamati. Jadi setelah diamati kemudian disampaikan itu informasinya sehingga terjadilah yaitu laporan hasil observasi. Yang kedua adalah mendokumentasikan data hasil observasi secara sistematis yang sudah terstruktur. Yang ketiga, memberikan pemahaman mendalam kepada pembaca tentang objek yang diamati. Misalkan nih, cuma melihat saja kan kurang jelas. Ya, melihat suatu peristiwa. Suatu peristiwa kan cuma melihat saja kurang jelas. Tapi kalau contohnya di berita. Nah, di berita itu adalah hasil observasi, hasil pengamatan, kemudian diterangkanlah di berita. Contoh tadi ada yang kecelakaan di mana kan kita nggak tahu jalannya di mana, yang kecelakaannya siapa, kemudian jam berapa, ya, terus kemudian merenggut nyawa berapa, dan kita nggak tahu. Terus kemudian di situ di dalam berita dipaparkan sehingga kita tahu, ya, itu secara sistematis dipaparkannya. Kemudian yang terakhir tujuan laporan hasil observasi itu digunakan untuk keperluan penelitian, pendidikan atau kegiatan lainnya. Lihat di situ di halaman 10. C. Mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Setelah kalian mempelajari tadi yang namanya yaitu laporan hasil observasi, kemudian mengamati seperti apa sih pembuatan laporan hasil observasi itu. Setelah itu kalian itu mempresentasikan teks laporan hasil observasi yang kalian telah buat. Bagaimana tuh? Pertama, menggunakan kata benda objek yang dilaporkan. Ya. Kata objek yang dilaporkan. Apa pengamatan kalian? Contoh tentang hewan. Hewan ada di situ semut, ada rayap, dan ada tumbuhan juga yaitu rumput. Contohnya misalkan. Yang kedua, menggunakan kalimat definisi atau pengertian yang ditandai dengan kata seperti adalah, merupakan, ialah, yaitu, dan yakni. Contoh, semut adalah serangga yang hidup berkelompok, sehingga di situ ada pengertian, dan pembacanya juga bisa gitu. Yang ketiga, ya, cara mempresentasikan teks laporan hasil observasi, yaitu yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menunjukkan penggolongan dan penjelasan. Yang keempat, menggunakan istilah teknis atau ilmiah yang berlaku dalam bidang keilmuan tertentu. Contoh, omnivore, metamorfosis, abdomen, koloni, ya, itu bahasa
bahasa keilmuan, atau bisa juga kalau koloni itu berkelompok, itu koloni. Kata ilmiah atau keilmuan. Nah, bisa dipahami? Bisa. Dan selanjutnya nanti tugas untuk kalian itu mempresentasikan, membuat terlebih dahulu teks laporan hasil observasi yang kalian amati. Terserah apa yang kalian amati, silakan kemudian kalian tulis menjadi teks laporan hasil observasi. Setelah itu kalian yaitu mempresentasikan masing-masingnya hasil dari yaitu observasi yang kalian lakukan atau pengamatan yang kalian lakukan. Jelas? Jelas. Mempresentasikan hasil pengamatan observasi yang telah saya buat tentang kacang kedelai. Kedelai adalah tanaman pangan berbentuk biji-bijian. Pada abad ke-17, tanaman ini mulai dibudidayakan di Indonesia. Kedelai juga dikenal sebagai pupuk hijau karena dapat meningkatkan kesuburan tanah. Kedelai berbentuk semak yang tumbuh tegak. Daun kedelai berbentuk bulat oval dan lancip serta berbulu. Daunnya beranak 3 helai daun. Batangnya berkuku dan menjadi tempat tumbuhnya bunga. Pada batang tanaman ini biasanya akan muncul cabang. Warna bunga kedelai biasanya putih dan ungu. Pada usia 7-10 hari, bunga pertama kedelai muncul dengan bentuk polongan berwarna hijau. Warnanya akan berubah menjadi kuning kecoklatan saat masak. Warna kulit bijinya bervariasi, berbentuk bulat, ada yang kuning, hitam, atau coklat. Untuk sebagian besar varietas jenis bijinya berbentuk bulat. Namun ada juga jenis kedelai yang bijinya agak gepeng. Akar kedelai dapat mencapai kedalaman 2 meter dan melebar ke samping hingga 1,5 meter. Tanaman kedelai dapat tumbuh baik di daerah yang memiliki curah hujan sekitar 100-400 mm atau per bulan. Untuk mendapatkan hasil optimal, tanaman kedelai membutuhkan curah hujan 100-200 mm per bulan. Untuk itu, lahan Indonesia sangat cocok ditanami kedelai. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi, tingginya manfaat itulah akhirnya tanaman ini dimanfaatkan sebagai bahan pangan, seperti susu kedelai. Nah, itulah tadi hasil pengamatan yang dilakukan oleh teman kalian itu, ya. Itulah, ya. Mungkin kalian sudah paham ya, sudah jelas, semua jelas. Jadi sudah dicontohkan juga oleh teman kalian sendiri hasil pengamatannya, hasil observasi yang dilakukan oleh saudari Jaga. Ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah jelas semuanya? Jelas. Baik. Kalau begitu, kalau sudah jelas, ya materi pada sesi kali ini dan minggu kali ini, dan mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya. Bisa mengambil pelajaran yang telah dipelajari pada sesi kali ini. Dan nanti minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi yang lain. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin.